Jo, tanya Cik Jo. Atuh, Apa makna atau filosofi dari alam terkambang jadi guru, Jo? alam tak kamu jadi guru. Jadilah biar aja jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibuka di Bismillah, Bismillah pemulai karami. Sana, tadi pertanyaannya timbul adalah filosofi dari alam terkambang jadi guru. Dalam itu adanya panakia pisau sirawi, kagalah batalin tabung, silodang ambil niru. Satitik jadikan lawi, sakapa jadikan gunung, alam terkambang jadi guru. Mungkin di sana akan heran, bahwa kok bisa nasa titik bisa jadi lawi dan sakapa bisa menjadi gunung, alam terkambang jadi gunung. Itulah Minangkabau di sana. Di bawah bumi dipijak, di sinan langit dijunjung. Di mana kita bisa mencari pengetahuan dan alam dengan guru. Ternyata filosofi itu tidak hanya sekedar filosofi di sana. Bahkan perintah dalam Al-Quran untuk mencari bahwasanya Tuhan Allah itu ada, maka carilah yang di bumi, maka mencarilah yang di darat, mencarilah di laut. Di sinalah kebesaran Allah letaknya. Nah, kalau kita bahas, kita kaji tentang filosofi tadi, ternyata orang Minang menyuruh kepada generasi muda Minang, kepada generasi Minangkabau, baik na muda, baik na tua, itu harus baraja kabake alam. Apa contohnya? Kalau orang dulu kalau magiah pituah di sana, magiah ajaran, magiah pendidikan melalui alam. Contohnya, nak kok karaya yo basah-basah, kok kasawah yo balulu-lulu, main api tapanggap, main angin tangan malatua. Artinya apa di sana? Alam akan mengantarkan pengajaran kepada kita nang sama. Nah, di balik itu tuh sana Minangkabau sendiri mengambil filosofi alam tadi, alam terkambang jadi guru tadi di dalam lukisan yang ada di Minangkabau atau dalam ukiran. Contoh, itiak pulang patang, badamu dia kalau paku, itu adalah bahasa alam yang bisa menjadi pembelajaran dari kita. Nah, karena apa? Karena tugas kita sesuai dengan agama, afala takilun. Allah sangat berang untuk orang-orang yang tidak berpikir. Nah, kita disuruh untuk berpikir membaca alam tadi. Di sinilah pituah adik tadi yang panakiak pisau sirawi, kagalah batang lintabuang, silodang ambil kanyiru. Ba'amang konyo bahasanya adalah panakiak pisau sirawi. Nah, pisau sirawi itu adalah sejenis tumbuhan sirawi yang bisa kita ambil jadi pisau. Dan kagalah batang lintabuang kalau kita runcang itu bisa menjadi galah langsung. Tidak perlu kita cari basi dari sana. Kok karimbo kita babu galah di sana, kok mana baburu kita, itu bisa menjadi senjata di kita ketika kita baburu. Nah, silodang. Kalau kita menunggu dulu batuang, kita tabang, kita jadian nyiru, itu lama sana. Kok nak silodang saja untuk kalau capek kita jadikan itu nyiru. Artinya apa? Alam Allah lengkap membuat untuk menjadikan kita bisa baraja kan di sana. Bak kata orang kalau baraja ka kudo di sana ada lupa mu kudo palaja muki. Yo untuk bakaraja saja yo tenaga kuat. Tapi bak umpama wa kudo di sana yang kudo palaja muki tadi. Harus wak carian lo rumputnya. Baik itu pula banyak filosofi alam yang lain. Contoh, gini, kita sedang berada di daerah Agam. Yang di belakang kita ada sejenis bangunan yang bagonjong. Kalimat bagonjong tadi itu menyerupai dari tanduk kabau. Nah, dari tanduk kabau dilahirkanlah gonjong tadi di sana. Karena kita bahasa namanya Minangkabau. Nah, ba'a mangko arahnya gonjong tadi menjadi atok rumah Minangkabau. Karena apa di sana? Secara ilmu arsitektur ternyata alam kabau tadi dipindah menjadi rumah. Kalau kemiringannya semakin tinggi dan dibuat semakin runcang di sana, kalau ibaratnya yang basi itu namanya tangkap di sana. Anti petir bahasa orang kini. Nah, di sana kalau kita ambil filosofi dari rumah gonjong sebagai atok dalam kehidupan kita, kalau kita buat atoknya landai di sana, air terkurang di sini, atok murah lapua. Nah, kalau yang namanya ibaratnya musuh tadi air, hujan, panen, maka buatlah lereng yang tinggi dalam kehidupan kita supaya dan buruk tadi murah jatuh, buruk tadi bisa capek tajun ke bawah di sini. Nah, banyak lain filosofi alam yang kita bisa kita pelajari. Ada namanya tungku tiga sajangan, tali tiga sepilin, tak takut kacang goreng, kalau paku itiak belang patang.
Nah, salah satu kita barajaga itiak pulang patang, pagi pulangnya patang. Nah, satu komando di sana. Cie itiak jantannya di muka, itu mai dengan itiak yang belakang, nyoba bari lurus di sana. Nyo ndak akan lari dari sebuah kesatuan. Nah, apalagi filosofi itiak tadi di sana. Ternyata mangkonyo kalau udang karajo di sana, di bareknya awak bilang Minangkabau, banyak pai kaladang. Kalau malam minum teh talua, ternyata itiak salah satu tipikal orang pekerja dan taluanya untuk stamina. Nah, itulah alam yang bisa kita pelajari di sana. Karena dari beberapa penelitian orang, ternyata alam Minangkabau telah mengantarkan kita kepada filosofi-filosofi yang tajam di sana. Banyak hal sih kalau kita bahas alam yang harus kita pelajari yang menjadi guru dek itu nama sama sana. Kalau ada kaji-kaji di sana manaki gunung Singgalang elok manaki gunung Tanike kali-kali sada babungo. Kok dirantang cerita nama panjang elok dikumpah singke dia ambil segala nama gunung sana. Apalagi filosofi alam yang ada di Batang Karambi. Mulai dari urek sampai ke pucuk sampai ke buahnya sampai ke mumbangnya itu pagunung saudara sana. Mungkin orang mancan lihat mumbang itu tak ada gunanya. Mumbang Karambi tahu sana ya. Tak ada orang mengecehan itu tak ada gunanya. Salah. Mumbang itu selain gunanya kau ubek kampung. Kalau tukang lamur sana untuk mau kuat menimbang sama barek di sana pakai ukurannya pakai mumbang tadi. Ternyata tak ada yang tabuang di alam Minangkabau di sana. Kok keteknya raja kadang tababawa tu taruh tidak akan mati jadi perannya itu sana. Bicara waktu kita ke filosofi Batang Pisang. Batang Pisang memiliki cie induk banyak anak, anaknya mengilia induknya. Anak pisang yang ada di Minangkabau itu memaknai bahwasanya anak bako atau anak pisang melindungi induknya, ayahnya mana. Ternyata banyak hal yang bisa menjadi guru di kita sama-sama. Ikut pembahasan umum gitu saja di sana. Di selanjutnya dari episode di Minangkabau lain di sana kita akan membahas satu persatu arti dari itiak pelapatan, arti dari batang pisang, arti dari kaluak paku, arti dari rabuang, banyak hal sana. Contoh kini kita sedang berada di Bukit Bakurang. Nah, dalam Bukit Bakurang kok view-nya sana, walaupun bukitnya Bakurang tapi nampak sadolan sana. Apa pula filosofinya? Nah, itu yang akan kita bahas satu persatu nanti di sana. Tapi kajian kini yang patut kita ambil hikmahnya adalah manaki pisau sarawik kagalah batang tabung silodang ambil kangiru sati tiak jadikan lawik sakapa jadikan gunung alam takambang jadi guru. Kalau kita jadikan ke ilmu bisnis di sana modal kecil-kecilnya untung segadang-gadangnya. Kalau kita jadikan ke urang pamancang di sana de umpan ketek mangko dapet lawak gadang. Nah, itulah paham yang harus kita ambil dalam kehidupan sehari-hari. Jangan dek ulah piti banyak mengko kita ke usaha, jangan dek ulah modal banyak baru kita membangun usaha. Enggak. Tapi ternyata untuk memancing lauk, ya lauk. Memancing ilmu orang dengan matanya dengan ilmu di sana. Itulah yang dikatakan filosofi alam takambang jadi guru. Kalau bicara filosofi alam Minangkabau di sana alam takambang jadi guru, mungkin sudah kita baca itu di sini. Mulai dari filosofi rumah gadang, mulai dari filosofi tanaman yang ada di halaman, mulai dari filosofi baju datuk dan segala macamnya. Kini kita sudahi di siko dulu pertemuan kita. Kita akan bahas di selanjutnya tentang filosofi-filosofi yang ada di Ranah Minang dalam uraiannya lebih pendek sana. Kalau tu ada kanaya, tasing ada turun secara tapi pandang orang batu tegakkan. Kami kacik dalam raja kok salah tolong tunjukkan. Mari kita baguru kalam, mari kita gunakan kilun kita, pikiran kita untuk bisa merajakan alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.